sudah siap? Saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, air jadi bahan bakar, bensin. Banyak yang menyaksikan. Tapi betul kejadian. Bagaimana sesungguhnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan melihatnya secara langsung, eksklusif. Dan saya akan menanyakan pendapat ahli soal ini. Ikuti saya, saudara. Motor 100% dengan bahan bakar air akan diuji coba jalan. Ini ya, Pak ya? Iya, iya. Oke. Ini Kuba 1 liter air murni bisa jalan 500 km. Jadi ini produknya, Pak? Betul, Ini air. air. Diisinya dibuka dulu. Kalau ngisi di sini 1 Oke. liter kurang lebih. Oh, tapi ini masih ada bensinnya nih? Masih ada. Masih ada bensin. Jangan-jangan nih yang pakai bensin. Keran posisi off ya? Iya, iya. Off. Saudara, saya ingin mencoba motor ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Sutarmi dan Pak Haryanto terkait dengan motor yang kemudian menggunakan bahan bakar air murni? Saya ingin mencoba membawanya sendiri. Ini apa ini, Pak? Saya membuat pemadam api, bahan bakunya dari serbuk kulit singkong. Pemadam kebakaran Apar, ya? ya. Pemadam apar ya? Alat Apar. pemadam Kebakaran ringan. Pemadam juga, cuman saya bikin yang sistem lempar. Kita akan coba, Pak. Ayo. Oke. Wow. Saudara, Anda tidak menyangka di gang seperti ini kecil di kawasan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya akan masuk ke dalam gang, tapi saya ingin menemukan seorang yang mengklaim telah menemukan mengubah air menjadi bensin alias bahan bakar. Bagaimana kemudian temuan itu? Benarkah? Seperti apa? Saudara, saya akan mengulik, mengupas temuannya eksklusif di Aiman. Saya akan masuk ke dalam, ini gang memang. Dan Anda tentu tidak menyangka, di ujung gang ini ada sebuah rumah yang mobil pun tidak bisa masuk ke dalam, saudara. Tapi saya mendengar ada temuan hebat di dalamnya. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Pak Haryanto Misel. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Saya senang ketemu dengan Bapak Aiman, Kompas TV Jakarta. Terima Pak. kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Iya. Amin, amin. Pak Haryanto ini Iya. adalah penemu air jadi bensin bahan bakar. Benar Betul, ya, Pak? betul, Pak. Benar, Betul. Pak? Benar. Saya kok nggak yakin. Benar sekali. Boleh saya lihat, Pak? Siap. Oke. Silakan. Kebetulan ada personil prajurit militer dari Koramil. Oh, dari Koramil ini, Pak ya. Oke, baik. Koramil Lemah Abang. Oke. Iya. Oke, baik. Jadi ini produknya, Pak. Betul, betul ya. Ini air. Air. Diisinya dibuka dulu. Kalau ngisi di sini. Oh, di sini. Oh, tangkinya di sini. Ini tangki. Oke. Ini 1 liter lah sama isi ini 1 Oke. liter kurang lebih. Oh, ini peralon biasa. Ya, peralon biasa. Yang buat iniin apa? Iya. Bak mandi. Oke, masukin Nah, air ke sini. Air sini. Heeh. Nah, dan berkatalis juga. Dan katalisnya bukan pada umumnya yang semua orang pakai. Jadi saya membuat katalis juga katalis sendiri. Katalis itu untuk Katalis itu untuk memudahkan untuk memecah H2O-nya tadi. Oke, ada prosesnya lah, Ada gitu ya? prosesnya. Katalisator itu ya? Iya. Oke. Air apa aja, Pak? Air yang Itu kita air, minum. airnya harus air yang sudah terbebas dari kandungan logam berat. Oh, air murni. Air murni. Air murni ada juga yang bisa kita minum kan? Oh, ada. Yang dijual di pasaran. Betul, di Beberapa kemasan, merek. betul, Ya. Artinya betul. air murni. Air murni.
harus dibersihkan dulu logam-logamnya. Betul, logam berat dipisahkan, Iya. baru bisa dipakai untuk ini. Jadi mudahnya tuh mungkin air buat tambahan aki itu bisa juga ya? Bisa juga. Atau air yang sering Betul. ada dikatakan sebagai air hasil reverse osmosis. Betul, RO. RO. Betul. Kalau air biasa nggak bisa, harus Nggak bisa. dimurnikan dulu. Sebetulnya bisa juga, cuman nanti setelah dia terbakar oleh anoda dan katoda, Iya. dia Sisa logamnya tadi? logamnya akan ngumpul di sini, akhirnya lumpur jadi macet. Gitu. Oke. Iya. Saya mau tanya Pak, yang dimasukkan ini 1 liter. Iya. 1 liter pede amat bisa berapa kilo? 4 minggu yang lalu udah sebelum ini puasa, itu saya coba pakai Mio dari Cirebon ini Lemabang sampai ke Semarang Tugu Muda balik lagi. Berapa kilo berarti kira-kira? Itu kurang lebih 450. 450 Iya. Pas persis ngisi ini penuh semua. Jadi 1 liter kurang lebih. Beneran? Bukan bener lagi, ini 2 rius kalau cerita serius. Saya mau tanya kalau gitu Iya. ke Pak Sutami. Pak Sutami kan ini gudang ini udah berapa lama Pak? Ya, udah 2 minggu. 2 minggu Pak? 2 minggu keliling-keliling kan pasti Pak setiap hari ya Pak? Ya. Kan Bapak Babinsa ya pasti Ya, masuk ngontrol. keluar, masuk kampung dan lain sebagainya. Udah ngisi berapa banyak Pak? Kalau isi untuk ini baru 1 kali pengisian. Berapa banyak itu airnya? 100 mili. Mili. 100 mili? Ya. 1 gelas kurang lebih Pak? Ya. 1 gelas? 100 mililiter? 2 minggu nggak ngisi-ngisi? Belum. Luar biasa. Jadi 100 mililiter ini 2 minggu 2 minggu ya. nggak ngisi? Nggak ngisi. Oh, tapi ini masih ada bensinnya nih? Masih ada. Masih ada bensin. Jangan-jangan nih yang pakai bensin. Masih ada. Oke. Posisi off ini. Bensin. Keran posisi off ya. Ini udah memang selalu posisi off Iya, nih? iya, iya. Off. Ini off ya betul ya? Iya, iya. Kenapa kemudian tidak dimatikan bensin supaya jadi backup? Ya, barangkali ini alatnya Macet misalnya? ada trouble. Iya. Nah, jangan sampai ngedorong kan gitu ya. Oke. Nah, ini baru Sampai dibuka. Oke, jadi backup bensin tetap Bensin, ada. Tapi nah, bensin ditutup. Ditutup. Selalu ditutup. Sama sekali bener Pak nggak pakai bensin ya? Siap, nggak pakai bensin. Pernah macet nggak alatnya? Siap, sementara nggak ada kendala. 2 minggu ini Ya. nggak pernah ada kendala. Oke. Saya boleh nyalain nih, mau izin Pak? Siap, boleh. Pak, saya boleh ikut sama Pak Tami. Siap, Izin, siap, Pak silakan. Kapten Sarmin ya. Oh, ini udah muter nih. Udah getar ya Pak? Udah. Nggak nyetrum kan Pak? Nggak. Saya nyalain ya, coba ya. Walaupun digas, Siap. tetap nggak lebih boros. Tenaganya sama. Tenaganya sama. Saudara, saya ingin mencoba motor ini. Benarkah apa yang dikatakan oleh Pak Sutarmi dan Pak Arianto terkait dengan motor yang kemudian menggunakan bahan bakar air murni? Saya ingin mencoba membawanya sendiri, mengendarainya bersama dengan Pak Tami. Izin Pak Tami, boleh ya? Ya. Boleh Pak, izin Pak ya? Biar saya mencoba. Pak Tami di belakang saya? Siap. Oke. Memang saudara, saya tidak merasakan ada perbedaan dengan motor biasa. Luar biasa. Dan saya menggunakan motor ini menggunakan motor yang menggunakan bahan bakar air. Waduh, luar biasa nih Pak Arianto. Saya bersama Pak Sutami tadi keliling-keliling kampung di Lemah Abang ini Pak ya. Kita nggak ke jalan raya, jadi memang tidak menggunakan helm karena ya hanya untuk mencoba dan masuk ke dalam gang-gang saja. Dan ini kalau saya lihat memang sama persis dengan motor bensin, ya. Tapi kemudian knalpotnya mungkin baunya agak berbeda Pak ya. Beda. Beda ya? Beda. Bedanya? Bedanya dari biasanya kan nyengat sekali kan keadaan Oke. diam kayak gini. Dan apa namanya? Dia kan kalau dihidupin pertama biasanya kan ada asap bensin Oh, kayak kalau gitu, kebakaran ya. motor bensin ya? Iya, kalau pakai bensin. Ini nggak ada, Nggak ada. lebih sama bersih. sekali. Lebih bersih. Bahan bakar hidrogen. Ah, iya. Dan ini sama sekali tidak berkurang Pak ya kalau saya lihat. Sama Karena sekali karena nggak dekat, kurang lebih dekat, sekitar ya. 3 kilo mungkin Pak ya. Ya, betul. Menjurus kampung. Tapi di kampung kan biasanya lebih boros harusnya karena Iya, kan iya. jalannya pelan, lalu medannya juga berbatuan misalnya ya. Jadi gini Pak Iman, ini hidrogen ini
Dia ngalirnya nggak seperti bensin. Kalau digas, dia nyemburnya lebih kenceng. Kalau ini stabil. Oh. Jadi permainan dari karburator aja dia tuh. Oh, jadi gini Pak, kalau hidrogen ini, Iya. walaupun kita katakanlah ngeblayer kalau istilahnya ngeblayer. Ya segitu. Keluarnya keluar segitu. segitu. Keluar segitu. kayak sistem injeksi ya, Iya, betul. Injeksi kan juga kurang lebih seperti itu. diatur dengan komputer tapi kalau Komputer, injeksi. betul. Kalau ini udah langsung aja. Ini masih karburator ya? Karburator, jadi ini masuknya ke selang udara. Oh, oke. Dan hidrogen ini gas ya? Betul, Gas? keluarnya gas. Masuknya, saudara, saya akan menunjukkan pada Anda. Ini masuknya ke saringan udara, selang udara. Betul ya? Iya, betul. Selang Betul. udara. Dan ini lewat karburator juga? Karburator, ya. Tetap lewat karburator? Tetap lewat. Iya. Tapi tidak ada bensin di sini. Oh, nggak ada, Karena nggak ada, bensinnya nggak sudah ada. habis karena ditutup. Betul. Ini dalam kondisi ditutup, saudara. Tadi saya memang buktikan sendiri. Pak Arianto, ini tentu temuan yang luar biasa meskipun Iya. harus diuji lagi. Betul, ya. Pak Arianto lulusan apa sih? Saya lulusan SMA. SMA? Cuman kelas 3 pada waktu mau ujian saya nggak ikut. Jadi ya kelas 3 cuman nggak punya ijazah. Lulus SMA tapi nggak punya ijazah. Nah. Jadi boleh bilang lulusan SMP kan? SMP. Nggak punya ijazah. Ijazahnya SMP. Nah, SMP kebanjiran lagi ijazahnya. Jadi nggak punya juga? Nggak punya. Gimana orang nggak sanksi sama Ya, Bapak? betul. Itu wajar lah gitu. Tapi Bapak pernah dipertanyakan misalnya ke para ahli di Indonesia, misalnya di Iya. kampus-kampus misalnya dan lain sebagainya. Pernah? Pernah. Kemana Pak? Boleh disebutkan? Dulu sama ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Teknologi Bandung. Iya. Apa yang disampaikan waktu itu? Waktu itu saya kan bikin biodiesel. Iya. Biodiesel, terus merangkak saya gas 3 kilo sulit, saya bikin biokerosin. Kerosin dari apa Pak? Kerosin dulu dari di sini kan sentral pabrik gula. Pabrik gula, oke. Limbah apa yang diambil? Limbahnya itu limbah untuk penggilingan yang udah keparit, itu saya jaring. Di situ masih ada 3-4% dari kandungan itu etanolnya tadi. Oh, etanolnya. Bapak gunakan Saya untuk itu? gunakan untuk bahan bakar. Apalagi Pak? Terus, Pak? Waktu tentang saya bikin biodiesel dari minyak jelantah. Minyak jelantah. B100 yang saya buat. Oh, B100 berarti seluruhnya minyak sawit tuh Pak? Jadi jelantah. Oh, bahkan jelantah? Jelantah. Yang udah digoreng sama ibu-ibu iya, tuh, betul. bekasnya kasih ke Bapak jadi bahan bakar? 100%? 100%, B100. Tapi sekarang lagi mahal. Nggak bisa. Ini apa ini Pak? Ini saya membuat pemadam api, bahan bakunya dari serbuk kulit singkong. Bapak ini nemuin semua kayaknya. Apa ya? Alat Apar. pemadam Kebakaran ringan, organik semuanya? Iya. Nggak ada bahan lain? Kimia? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kulit singkong bisa buat pemadam api? Di dalam kulit singkong itu mengandung namanya potasium sitrat. Potasium sitrat itu untuk melawan api. Oke. Nah, ini kalau diaplikasikan, sistem kerjanya juga bukan menutup oksigen, memutus mata rantai reaksi pembakaran. Oke, iya. Termasuk itu juga? Ya, sama ini. Apa itu Pak? Ini pemadam juga, cuman saya bikin yang sistem lempar. Sistem lempar ini ya? Iya. Jadi, ini apa ini? Kayak styrofoam? Ah, ini dibungkus sama styrofoam. Oke, busa itu Busa, ya Pak? ya, betul, lah, gabus. Oke. Terus ini plastik? Ini plastik pengikat aja. Plastik mengikat. Terus kemudian Nanti begitu ini pas titik api ada kebakaran kita lempar. lempar. Dalamnya adalah Itu serbuk kulit singkong. kulit singkong juga? Kulit singkong juga. Dilempar? Dilempar dia akan meledak hitungan menit. Kok bisa Mungkin meledak? karena kan ini subu petasan. Oh, dikasih Dalamnya mercon. petasan mercon. Oh, jadi buat menyebarkan Iya. bubuknya tadi. Bubuknya murni kulit singkong? Kulit singkong. Nggak ada kimia yang lain? 99% Kulit singkong? kulit singkong. 1% mungkin katalis Iya, dan lain sebagainya iya. untuk mempercepat reaksi Betul. dan lain sebagainya. Yang untuk anti gumpalnya apa kan harus Oh ada iya, iya, gitu oke. ya. Dijual Pak, kok saya lihat ada ini. Ini patennya udah saya jual ke Jepang. Patennya dijual ke Jepang? Jepang. Kenapa ke Jepang Pak? Kenapa Ya. ke Indonesia? Indonesia nggak ada yang nerima. Nggak ada yang nerima? Nggak nerima. Kenapa? Barang begini bagusnya nggak nerima. Karena? Ya karena apa? Karena kalau ada barang murah kan nggak mau pemerintah kita. Berapa harganya? Harganya cuma 200.000. Kalau yang apar biasa yang beli itu berapa? Itu kira-kira? sampai 275 sampai 300 ribu. ribu. Ini 200.000. 200.000. Ya, kurang lebih setengahnya lah ya. Betul. Kita coba ya Pak. ya? Siap, siap. Kita akan lihat saudara bagaimana kemudian kulit singkong ini bisa memadamkan api yang cukup besar ya nanti. Ya, besar, Itu besar. ada apa namanya taman kosong di sana, ada kebun kosong, nanti kita akan coba ke sana. Kita akan lihat kan saudara bagaimana kemudian kejadian. Siap, siap. Oke. Monggo. Dan saudara kita akan coba untuk melakukan uji coba di
membakar di dalam tong ini ya. Ini seperti memang sudah siapkan ya Pak? Iya. Sudah aman ini? Aman. Aman. Saya lihat dekat ya, mendekat ya. Iya. Dan ini sisa-sisa Ini sisa-sisa pembungkus. Itu serbuk itu kalau buat pupuk kebun itu sangat subur sekali. baunya bau singkong bakar Pak. Langsung hilang, saudara. Memang saya lihat tadi tentu Anda juga melihat. Saya akan ulangi sedikit lagi, saudara. Sekali lagi saya akan ulangi bagaimana kemudian proses pembakaran dan kemudian dilempar tadi bola untuk memadamkan. Pemadam. Namanya apa? Itu saya kasih merek Anaro. Anaro, bola pemadam. Ya. Seperti ini, saudara. Wow. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan Bensin yang satu ini, saudara. Lihat. Fire stop. Sekarang yang kedua, Pak. Wow. Sudah aman, Pak? Ini? Aman. Termasuk asapnya juga? Iya. Nggak bahaya, nggak pedih. Biasanya yang konvensional itu perih di mata. Iya, betul. Dan ini bensinnya masih ada ya? Iya. Ini saya lihat ini bensinnya masih ada, saudara. Jadi memang bensinnya masih ada pun, tapi apinya sudah mati. Dan saudara, saya diberi informasi nih terkait dengan paten ya. Patennya bahasa Indonesia, Pak, karena Bapak nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Ini tahun 2017 ya, Pak. Jadi dijual patennya seharga 350 juta. Murah amat, Pak. Ya terus Kenapa mereka membeli paten Bapak? Karena takut nanti mereka menggunakan ilmu Bapak, resep Bapak. takut saya tuntut. Takut dituntut. Akhirnya secara dipatenkan haki. di Hong Kong. Oke, ini Allogame Asia Pte Ltd ya Pak. Ini perusahaan riset di Hong Kong atau Singapura? Hong Kong, Singapura. Oke. Bapak menjual paten dan lain sebagainya. Kenapa saya jual? Ada yang minat saya jual. Ya karena kesatu untuk kebutuhan saya hari-hari. Untuk kelangsungan saya bisa meriset. Itu ya karena menjual kayak gitu. Karena Bapak tidak mendapat bantuan dari Iya, nggak mau. Dan nggak mau, bukan tidak. Oh, mau sih mau. Sebenarnya banyak yang bantu. Cuman saya tolak. Kenapa? Karena kalau saya dibantu, saya merasa tertekan. Dia harus berhasil. Orang riset ini kan seperti kayak seniman. Nggak bisa diburu-buru, nggak bisa di ini. Ini motor ini kejadian yang nyata. Saya bikin hidrogen ini. Saya dibantu riset, kira-kira kapan? Wah, nggak bisa nentukan. Udah garap aja. Saya dikasih 20 juta untuk menambah penyempurnaan. Setelah gagal, itu saya ganti. Jadi sering juga gagal? Sering. Oh, pasti sering. Bikin air jadi bensin ini juga sering gagal? Ini bahkan kan kurun waktunya hampir 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Baru ketemu ini? Iya. Gagal berapa kali? Gagalnya sering. Biayanya berapa Pak tuh kalau? Ya lumayan lah. Berapa? Nah, kurang ratusan juta? Ya sebetulnya ada. Kegagalan ini pun juga di Instagram itu dinyinyirin lagi. Udah gagal dinyinyirin lagi. Masa kayak gitu aja sampai ratusan. Ini. 5 tahun Pak ya? 5 tahun. Habis motor 3. Motor 3 kebakar? Nah, 2 yang kebakar. 2 kebakar. Itu sisanya udah kayak rongsokan tuh samping. Kita lihat Pak sana Pak. Ayo. Ini dulu pernah kebakar juga. Jadi yang mana waktu itu kebakar Pak? Ini kabel ini semua habis. Oke. Kalau yang 2 udah habis 1 motor. Ini Sejarah ini. saksi sejarah ya. 5 Iya, tahun. 5 tahun. Dan beruntung juga Pak, Bapak digunakan oleh Korem Iya. Sunan Gunung Jati Pak Iya. di Kabupaten Cirebon. Betul. Ya? Malah awalnya Kodam dulu. Oh, awalnya Kodam Dulu. Siliwangi. Itu 10 yang udah di motor. Iya. Bahkan itu dibagi ke Sukabumi, terus Polsek Koramil-Koramil yang ada di Kota Bandung. Udah berapa lama itu? 2 minggu sebelum bulan Ramadan. Oke, baru 2 bulan kemarin. Iya. Motor 100% dengan bahan bakar air akan diuji coba jalan. Nikuba alias Niku Banyu
alat yang diklaim bisa mengubah air biasa menjadi bahan bakar. Berawal dari keprihatinan Arianto Misel, seorang warga Cirebon, Jawa Barat, atas kenaikan harga BBM. Lalu, Arianto menciptakan sebuah alat pengubah air menjadi bahan bakar motor. Nikuba kini diuji coba pada puluhan unit kendaraan dinas milik TNI dari Satuan Kodam 3 Siliwangi di Jawa Barat. Untuk keberhasilan hasil Nikuba ini, tidak kapasitas Angkatan Darat khususnya kami Kodim Kodam menentukan apa nantinya bisa dipakai atau tidak. Tapi kami tidak bersama-sama untuk meneliti, bersama-sama untuk mencoba kekurangan, sempurnakan, mendampingi semangat moral Pak Arianto. Bagaimana cara kerja Nikuba? Pertama, air yang sudah dimurnikan dituangkan ke dalam Nikuba. Kemudian, Nikuba akan memisahkan unsur hidrogen dan oksigen yang terkandung dalam air. Hidrogen yang dihasilkan lalu dialirkan langsung menuju ruang pembakaran kendaraan bermotor. Sementara oksigen akan diolah kembali menjadi bahan bakar hidrogen. Prosesnya dilakukan melalui pemisahan unsur alias elektrolisis. Proses pemisahannya menggunakan kutub positif dan negatif listrik yang dihasilkan aki kendaraan. Meski motor ini berhasil melaju, namun kesahihannya masih diragukan. Sebab masih lekat dalam ingatan hebohnya proyek Blue Energy November 2007 silam yang secara tidak langsung sempat menyeret nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, mantan staf khusus Presiden SBY Heru Lelono sempat memperkenalkan Djoko Suprapto ke Presiden SBY. Djoko mengklaim menemukan alat pengubah air jadi bahan bakar. Namun, saat diminta membuktikan temuannya, Djoko berkelit bahwa proyek baru sebatas penelitian. Alat pun tak pernah ditunjukkan. Instalasi proyek Banyugeni pun dibongkar dan tak pernah terbukti hingga kini. Sementara sang pelopor Djoko Suprapto divonis 3,5 tahun penjara setelah terlibat penipuan proyek pembangunan pembangkit listrik mandiri Jodipati senilai 1,3 miliar rupiah. Bagaimana dengan Niku Banyu, hasil inovasi Arianto Misel? Benarkah air bisa menjadi bahan bakar kendaraan? Sejauh mana temuannya bisa dipertanggungjawabkan? Aiman mengupasnya. Dan saudara, saya sudah berada di depan laboratorium milik Pak Arianto Misel. Labnya Pak ya? Ya, silakan. Saya masuk Pak, izin Pak. Silakan. Permisi. Ya, ini. Oh sebentar Pak, saya mau lihat dulu Pak. Ini ada foto-foto siapa ini Pak? Itu pembalap Chandra Alim. Chandra Alim, iya. Apa kaitannya nih Pak? Tahun berapa? Ini saya kenal Chandra Alim udah lama, Pak. Saya bisa ketemu Pak Tommy juga karena dari Chandra Alim. Oh iya, ada Mas Tommy, Tommy iya. Soeharto ini saudara. Iya. Tahun berapa ini Pak? Ini tahun 2008. Kalau ini? 2008 juga. 2008. Apa yang Bapak lakukan di sini? Saya dulu bikin aditif. Aditif? Untuk penghemat BBM. Oh, dan dipakai waktu itu? Iya, pakai di sentul. Oh, untuk balap? Pak Tommy buat di kapalnya. Oke. Dan dipakai semua? Pakai semua. So, Mas Tommy kapal apa dulu Pak? Kapal dulu takbut. Oh, takbut, lumayan gede ya? Iya, itu buat narik ini ya, tongkangnya sebesar rumah ini, gede tongkangnya. Oh, takbut buat narik tongkang. Ya, dan menggunakan aditif saya untuk menaikkan nilai berarti untuk penghematan itu bisa 20% sekali jalan. Oh, ini juga sempat diliput Pak oleh ini Kompas kayaknya harian Kompas ini. Itu Arianto BBM dari bahan nabati itu 100% saya bikin itu. Tahun berapa ini Pak? Itu 2006. 2006. Iya. Sudah diliput oleh Kompas. Iya, Kompas. Harian Kompas ya di sosok Arianto BBM dari bahan nabati. Ini Bapak dulu. Iya. Nggak berubah Pak sekarang? Gantengan sekarang. Iya. Dan labnya adalah ini. Ya ampun Pak, cuma 2 meja begini Pak. Labnya cuma 2 meja. Iya. Ini gula, kopi atau apa? Nah, ya itu. Apa ini Pak? Ya itu ya serbuk-serbuk yang untuk ini apa? Organik semua? Organik itu. Apa ini? Ini. Oh ini bentonit. Oh bentonit. Bentonit Itu ya mineral ya? Mineral, jadi dia kan apa?
tanah tapi pH tinggi deh. Iya, ini kalau digunakan mungkin untuk pasir-pasir hewan peliharaan, Iya. anjing atau kucing. Dan untuk bor minyak itu kan, untuk ngebor itu kan butuh benton juga untuk oke. pelicin. Dan ini kita bicara soal ini tadi Pak, Iya. air yang bisa menjadi bensin. Ini sederhana banget, alatnya cuma Betul, begini. betul. Ini untuk memasukkan airnya di sini. Iya. Dia dialirkan listrik. Ini DC. Oh, dari aki ya? Dari aki. Dari aki, oke. Nah, nanti dibakar di sini karena ada anoda dan katoda. Oh, jadi dilakukan pemisahan. Pemisahan. Air itu kan Terpecah di H2O. situ, ya. Terpecah menjadi H dan O2. Oh, jadi hidrogen yang digunakan untuk bahan Untuk bahan bakar. bakar, Oksigennya oksigennya terelektrolisis kembali. untuk Dijadikan gas lagi. hidrogen lagi. Hidrogen lagi. Oke, oke. Jadi H2O saudara, air ya, H2-nya digunakan untuk bahan bakar, sisanya oksigen ini digunakan untuk pembakaran. Pembakaran. Dan pembakaran itu digunakan lagi nanti hasilnya adalah hidrogen. Hidrogen lagi. Untuk bahan bakar, lagi. Jadi muter terus. Muter terus, nggak akan telat dia. Itulah kuncinya, Kuncinya, kenapa ya. satu liter itu bisa 450 km. Betul. Tapi kan air Pak, kita Iya. bicara ya. Mm-mm. Air itu sifatnya korosif. Iya. Bikin karat dan lain sebagainya. Meskipun ya bisa dengan Betul. bahan yang lain. Ini udah diuji belum Pak? Nanti setelah jangka panjang jadinya jangan-jangan merusak semuanya. Nah, Pak. iya. Nah, ini sebetulnya hal itu udah saya pelajarin juga, bagaimana supaya gas hidrogen ini benar-benar murni. Nah, itu tergantung tadi saya bicara tentang katalisnya. Itu yang belum ada orang yang tahu, sekalipun itu ada di buku manapun tentang dunia kimia bisa bikin hidrogen, itu belum ada. Nah, temuan ini yang harus dirumuskan, jangan ditentang, jangan dinyinyir. Kritisi boleh. Boleh, Tapi ya. diajak. Pak Parianto Iya. siap kalau Oh. seandainya mau diajak ke BRIN misalnya untuk penelitian bersama dan lain Saya sebagainya. nggak mau, udah nyinyirin saya nggak mau. Nanti akhirnya berantem. Harusnya saya dirangkul sama BRIN. Pak, kenapa sih dengan sekecil ini kok bisa menjalankan motor, kan gitu ya harusnya. Bapak punya hitung-hitungan nggak sih? Coret-oretan, rumus matematik atau apa? Nggak ada, Sama sekali nggak ada? nggak ada. Ya, Feeling, Feeling. feeling. Tapi gini, ini kan soal proses elektrolisa ya. Iya. Elektrolisa itu pemisahan Pemisahan, unsur. betul. Nah, pemisahan unsur elektrolisa dari H2O menjadi H dan O. Betul. O-nya kemudian untuk membakar lagi karena oksigen memang untuk bahan bakar, lalu kemudian hasilnya hidrogen lagi. Iya. Itu kan butuh oret-oretan. Betul. Pak. Ada nggak oret-oretan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi gimana Bapak bisa tahu kalau H2O air tadi, H2-nya untuk bahan bakar, O-nya untuk kemudian dibakar Saya lagi? belajar dari gelembung yang keluar hidrogen dari sini aja. Gelembung seperti apa, tekanan berarti sekian. Jadi Bapak membuat barang nggak ada desainnya? Nggak ada. Nggak ada desainnya? Nggak ada. Tapi jalan. Dan saudara, ini temuan lainnya, ya ini dari sabut apa nih Pak? Rompinya cuman kosong, boleh Oke. saya keluarin. Oh, ada rompinya? Rompinya cuman nggak ada dalamnya. Oh iya, boleh. Nggak boleh. Oke. Ini rompi anti peluru saudara bisa level 5 yang dikatakan tadi, yaitu adalah untuk menahan amunisi peluru ya dari senapan serbu, tidak tembus. Jadi ini nanti diisi oleh sabut kelapa ini dimasukkan ke sini. Iya. Biasanya kan isinya kan dia lempengan aja. Kevlar, karbon. ya? Kevlar, kalau nggak juga baja. Baja. Dia beratnya yang untuk dipakai brimob maupun tentara itu bisa 15, teringannya 10 kilo. 10 kilo. Sekarang cuma 4 kilo. 4 kilo itu udah sama Tapi kayak yakin Pak bisa? Oh, yakin. Sudah diuji. Sudah. Diuji di mana? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Oleh ini yang membeli ininya. Oke, perusahaan mereka ya, semacam perusahaan mereka. PT Pindadnya lah. Betul, betul ya. Pak, tapi masa isinya cuma sabut kelapa aja? Iya, sabut kelapa murni. Nanti kan saya press itu. Oh, dipres. Dipres. Dipres, Kan ada perekatnya. Perekatnya. Ada perekatnya tuh yang kimia yang tadi? Iya. Itu yang resepnya? Betul, betul. Itu rahasianya? Rahasianya. Itu berbentuk kan serbuk. Nanti saya olah, saya jadikan lem. Sebetulnya gini Pak Iman. Kenapa sih dia nggak tembus? Kan gitu. Iya, iya. Sebetulnya baja aja tembus. Betul. Oh, baja aja tembus? Tembus. Kena senapan serbu aja, tank aja jebol kan gitu ya. Nah, sebetulnya itu kurang lebih putaran itu 2000 RPM. Dengan padatnya ini. Jadi peluru kan berputar ya? 2000 RPM. Ya. 2000 putaran per menit. Oke. Sebetulnya nyangkut di ini. Ini keras sekali. Oh, Jadi meredam. sebenarnya tembus. Tembus. Tapi dia Meredam. Dia kalau laras panjang kan pecah. Iya. Ya kan? Karena di situ ada spiral di loopnya. Oke. Dia begitu lari, dia nyangkut sebetulnya, meredam.
Dan nggak akan tembus ke dalam. Oh, enggak. Karena ternyata setelah diberi perekat tadi Lebih kuat. lebih kuat dari baja. Iya. Ini saya mungkin pekan depan diundang ke Menhan untuk presentasi ini. Oh, Menhan. Iya. Ketemu dengan Pak Prabowo mungkin nanti. Insya Allah. Saya yakin Bapak ketika nanti kemudian ini berhasil dari sertifikasi dan sebagainya, ini merupakan lompatan luar biasa untuk teknologi di Indonesia. Siap. Mudah-mudahan Pak. Pak, saya pamit dulu Pak. Terima kasih Pak Arianto Misel. Sehat Terima selalu. kasih. Ya, amin. Maju untuk Indonesia. Amin. Berkembang untuk Amin. Indonesia. Terima Terima kasih kasih. Pak. Lompatan luar biasa. Amin. Saudara, untuk mengupas ini, saya ingin mewawancarai salah satu peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Ia adalah peneliti motor bakar, Bung Arifin Nur. Bung Arifin, sehat selalu. Sama-sama, Bang. Iya, saya melihat sendiri, Bung Arifin, bahwa alatnya sederhana. Memang tidak bisa kena hujan ya, tapi nanti tinggal dibuat selubungnya atau covernya atau penutupnya itu selesai. Sederhana sekali, lalu kemudian airnya itu luar biasa. Air murni hanya 100 ml, kuat 2 minggu jalan, motor tanpa isi-isi. Saya ingin tanya, mungkinkah itu? Sesuai dengan pengalaman saya, sebelum-sebelumnya sih untuk saat ini kayaknya belum mungkin. Kenapa? Gitu. Tapi karena air itu adalah unsur paling stabil di bumi. Kan dia yang diambil gasnya. Jadi itu harus dipisahkan dengan proses elektrolisis. Hidrogennya betul ya? Ya, hidrogennya. Oke. Nah, tapi tidak dalam struktur hidrogen murni, dia itu pasti masih mengandung oksigen. Jadi unsurnya itu HHO, makanya brown gas itu disebutnya. Ya, saya juga menanyakan, betul bahwa hidrogen yang digunakan bahan bakar, oksigennya sisanya itu kemudian tetap digunakan untuk bahan bakar lagi dan menghasilkan hidrogen yang akhirnya diputar lagi sebagai bahan bakar. Sepertinya tidak seperti itu dah. Kalau proses elektrolisis itu tidak seperti itu, dia cuma memisah molekul air H2O, nanti si hidrogennya akan keluar dan akan berikatan tetap dengan hidrogen, tapi struktur berbeda, rantai struktur itu berbeda. HHO bukan H2O gitu loh. Oke. Itu sepengetahuan saya berdasarkan buku textbook dan segala macam dan pengalaman saya seperti itu. Baik. Jadi Anda tentu puluhan tahun bisa. berpengalaman ya. Tapi saya ingin tanya, saya membuktikan sendiri, saya membawa sendiri, saya mengendarai sendiri motornya dan jalan tanpa bensin. Kalau tanpa bensin sepertinya saya masih ragu. Mungkin harus diuji di lab kami, bisa kita lakukan kerjasama untuk melakukan uji di lab kami. Kalau untuk murni dia sebagai fungsi bahan bakar utama gitu loh. Maksudnya jadi air itu aja. Maksudnya ragu karena mungkin masih ada bensin yang tersedot gitu. Mungkin dia itu digunakan umumnya kalau di dunia itu dia itu digunakan sebagai bahan bakar penambah. Iya. Gitu, suplemen. Jadi bensin jalan, si gas HHO-nya juga jalan. Permasalahan Jadi begini, barang gitu. saya lihat sendiri Bung Arifin bahwa bensinnya tinggal sedikit dan selama 2 minggu dipakai setiap hari. Artinya bensin itu ketika kemudian dia menggunakan bensin pasti kan habis. Tapi ini kemudian bensinnya tidak pernah ditambah dan tidak berkurang. Sebaiknya ya diuji aja dulu gitu loh. Oke. Diuji dengan laboratorium yang standar dan benar gitu. Maksudnya diuji dengan metode yang benar. Anda pernah mungkin melihat alat tersebut atau mungkin bertemu dengan Pak Arianto Misel? Belum pernah saya ketemu dengan Pak Arianto Misel. Alatnya juga belum pernah melihat juga. Belum pernah lihat. Tapi Yang secara saya teori nggak masuk akal menurut Anda ya? Secara teori belum masuk akal, tidak masuk akal untuk saat ini. Apakah BRIN juga berencana untuk segera bertemu dengan Pak Arianto Misel untuk jemput bola misalnya? Bisa aja, tapi kalau kita melihat dari kondisinya dulu. Sekarang juga di pakar-pakar dari ITB tadi barusan ada pertemuan ya untuk membahas masalah air tersebut gitu loh. Oke. Tapi Ini dibahas memang juga di ahli-ahli BRIN, ITB dan lain sebagainya. di grup ITB juga ada pembahasan terkait itu juga. Makanya kita lihat dulu, dan sana juga sama keputusannya masih belum memungkinkan gitu seperti itu. Kesimpulan sementara belum memungkinkan dari para ahli. Untuk kondisi saat ini. Gitu. Meskipun faktanya berkata berbeda begitu ya kan? Kita melihat sendiri tentu ini perlu jemput bola. Benarkah itu?
mungkin akan dikoordinasikan dulu. Bisa aja kita jemput bola. Mungkin kita menawarkan kok kalau memang mau pengujian, di sini kan pengujian gratis. Diberi untuk pengujian gratis. Anda tinggal datang ke sini, lakukan uji, kontak gratis misalnya. Masalah saya cuma menyampaikan dari Pak Arianto, ia kecewa dengan para ahli karena bukan digandeng tapi malah mencibir. Komentar dari BRIN seperti apa? Ya itu dia, karena memang melampaui keilmuan yang saat ini. Jadi makanya pasti masih dicibir sebelum ada hasil pasti yang terbukti dan teruji di sini gitu. Baik, terima kasih Bung Arifin Nur, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan peneliti motor bakar yang juga tengah membahas bersama ahli-ahli lain termasuk dari Institut Teknologi Bandung terkait dengan penemuan air yang bisa menjadi bahan bakar atau bensin. Terima kasih Bung Arifin Nur. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Komandan Resort Militer Danrem di Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, yang membawahi beberapa kodim ya. Di sini ada kodim di Karawang, Purwakarta, Cirebon tentu, dan beberapa daerah lain. Ada 8 kodim. 8 kodim. Kolonel Infanteri Dani Rakca. Terima kasih Pak Danrem. Ya. Pak Danrem, saya ingin bertanya, ini apresiasi karena jajaran Kodam 3 Siliwangi memfasilitasi untuk temuan anak bangsa. Saya akan mulai dulu dari Niku Banyu. Jadi air yang bisa diubah menjadi bensin. Betul demikian ya? Betul. Saya mendengar bahwa sudah kurang lebih 2 bulan terakhir menggunakan itu. Betul. Jadi saya mau tanya, ini penting pertanyaan saya. Ya. 2 bulan nggak pernah ada lagi anggaran bensin untuk motor-motor itu? Belum diganti lagi mereka. Nggak pernah beli bensin? Belum. Ya. Ya, air itu pakai itu aja. Pakai air itu aja. Iya. Dan ini diputuskan oleh Pangdam dan kemudian Danrem juga terus kemudian memfasilitasi ini. Iya. Bagaimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan Pak Danrem? Jadi Mas Aiman terima kasih atas apresiasinya, kita komunikasi. Jadi kami ini sedang tugas pokok Korem 03 Sunan Gunung Jati di Komando Kewilayahan, bagian daripada jajaran Kodam 3 Siliwangi, melaksanakan tugas pokok adalah pemberdayaan wilayah pertahanan. Di bagian dari pendayaan itu adalah sumber daya manusia. Ada sumber daya buatan, ada sumber daya alam. Nah, ini sumber daya manusia. Ya. Jadi sumber daya manusia yang mempunyai potensi-potensi yang dapat kita berdayakan untuk mendukung pertahanan negara kita. Salah satu adalah kemampuan untuk menciptakan suatu energi atau teknologi atau apapun atau logistik. Ya. Inilah yang kita dampingi, kita kita kerjasamakan supaya kemampuan itu nantinya pada saat kondisi darurat perang dapat mendukung pertahanan, seperti itu Mas. Jadi tidak tergantung dengan negara lain. Betul. Itu sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan menindaklanjuti dari Bapak Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mandiri, tetap harus maju. Jadi kalau terjadi sesuatu, rencana darurat dan lain sebagainya, kita tidak bergantung dengan yang lain. Betul. Sebisa mungkin. Ya, betul. Tentu ini kita bicara masih perlu sertifikasi, uji dan lain sebagainya. Betul. Itu diserahkan pada ahlinya. Pada ahlinya. Tapi Danrem ya di sini jajaran Korem memfasilitasi itu semua supaya bisa untuk penelitian. Karena kalau mereka sendiri kan kasihan juga. Betul. Nggak bisa berkembang. Iya. Termasuk juga ada temuan-temuan lain juga. Betul, Mas. Mungkin bisa ceritakan ada temuan lain? Temuan lain sebenarnya kami punya 8 kodim, yang mana masing-masing kodim ini tentunya punya kelebihan masing-masing. Termasuk sumber daya manusia non-militernya. Seperti adik-adik yang dari SMK, mahasiswa, mungkin juga tidak sekolah juga. Tidak sekolah punya temuan juga? Punya temuan. Misalnya apa? Tidak sekolah punya temuan? Itu di daerah Subang, itu juga ada suatu temuan yang mana bisa memperkuat sinyal dari batu baterai biasa, sehingga HP kita yang ada itu tanpa perlu membeli alat yang mahal, dengan cara kabel yang murah itu dapat digunakan di tempat jadi apapun. nggak ada lagi kata-kata susah sinyal tuh. Betul, gitu. Jadi sepertinya itulah dikatakan kita berdaulat mandiri oleh anak-anak bangsa sendiri. Maksud saya juga mau menanyakan juga karena Pak Arianto juga membuat rompi anti peluru. Sempat juga mungkin dites misalnya di jajaran Korem misalnya. Untuk yang rompi anti peluru ini jujur, sementara kita belum mendalami sedemikian dalamnya. Oke. Karena memang menarik karena kan betul itu sederhana, organik, dan
beratnya bisa berkurang. Biasanya 10 kilo, ini hanya 4 kilo. Betul. Dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, kita sudah melakukan monitoring juga, Mas. Oh, sudah ya, oke. Monitoring, tapi sementara kita fokus ke energi dulu. Oke. Mungkin ada tahap berikutnya kita untuk melakukan komunikasi, dan kami sampaikan bahwa penemuan ini jangan sampai masyarakat atau Pak Arianto sendiri tidak punya teman, tidak punya mitra untuk mengembangkan kreatif. Sayang kalau orang seperti itu, kreatifnya tuh diambil orang gitu, Mas. Meskipun kita juga tahu kan beberapa tahun lalu ada hal yang sama, klaim air bisa jadi bensin, yang namanya Blue Energy. Ternyata nggak pernah terbukti, entah itu tipuan dan sebagainya, tapi dia nggak pernah terbukti. Nggak kapok soal itu. Kita tidak kapasitas untuk memponis apakah nantinya itu bisa dipakai atau tidak, tapi kami ingin membangkitkan semangat berkarya anak-anak bangsa. Jangan pernah berhenti inovasi. Jangan pernah lelah untuk berkarya. Jangan pernah lelah untuk berkarya. Iya. Temuan anak bangsa, inovasi harus dihargai, diuji, kalau perlu dikembangkan. Betul. Karena ini terkait dengan ketahanan negara kita. Betul. Itu semangatnya. Iya. Kalau Mas tadi lihat kalau di Koramil malam-malam, Mas, itu Koramil itu sekarang ketika saya sudah sampai di sini, jadikan Koramil itu menjadi tempat diskusi. Diskusi tentang apa saja yang bermanfaat. Yang penting kita bermanfaat, tidak ada diskusi yang di luar dari konteks persatuan kesatuan. Komandan Resort Militer Sunan Gunung Jati, Korem Sunan Gunung Jati, Kolonel Infanteri Denny Rakca. Terima kasih Pak Danrem, sehat selalu. Terima kasih, semangat untuk bangsa. Semangat untuk bangsa. Terima kasih Pak Danrem. Saudara, temuan yang mencengangkan. Tapi kita ingat beberapa tahun lalu terjadi dan belakangan hanya tipuan. Yang ini harus diuji, meski bukan tak mungkin, benar-benar asli dan memang begitu adanya. Meski berbagai pertanyaan menggantung, bagaimana penggunaannya ke depan, benarkah hal ini bisa digunakan, seperti apa, dan seterusnya. Apapun pertanyaannya, satu hal, inovasi tidak boleh berhenti. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.